أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Bapak, Ibu, para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang peradaban Islam. Kalau sebelumnya saya menyampaikan tentang budaya, peradaban ini budaya yang menyeluruh dalam aspek kehidupan dan juga budaya yang penyebarannya itu sangat luas. Sehingga budaya yang seperti ini dikenal dengan peradaban. Kita yang di Jawa, di Nusantara, ini yang kita kenal sebatas budaya, budaya Jawa, budaya Nusantara. Karena pengaruhnya ya sebatas satu nasen atau negara atau wilayah. Tetapi kalau peradaban itu antar negara, wilayahnya sangat luas. Kita yang di Jawa ini lebih sering mendapat pengaruh peradaban lain, budaya lain, daripada mempengaruhi ya, negara lain dengan budaya kita, budaya Jawa atau Nusantara. Dalam perkembangan ya, masyarakat, dalam perkembangan masyarakat itu biasanya kita tuh dimulai bangsa Indonesia atau orang Jawa itu memiliki kepercayaan animisme, dinamisme. Lalu datang peradaban lain, ya, kita kenal dengan peradaban India. Peradaban India itu sampai di negeri kita dengan adanya agama Buddha, agama Hindu. Karena ini pengaruhnya sangat luas nih, Buddha dan Hindu itu. Lalu di Jawa ini datang peradaban yang datanya lebih jauh lagi. Dari mana Bapak sekalian? Dari Arab, ya kan? Peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu sempat menguasai 2/3 dunia. Ya, salah satunya sampai negeri kita ini, Jawa, pulau itu. Nah, sebenarnya peradaban Islam itu peradaban untuk pertama menyempurnakan peradaban-peradaban sebelumnya. Peradaban yang bersumber dari Allah lewat Rasul-Rasulnya, lalu ditambah dengan ajaran-ajaran yang lebih kompleks karena masyarakatnya semakin kompleks kehidupannya. Itu yang pertama. Jadi menyempurnakan. Yang kedua, peradaban Islam itu meluruskan kembali setelah ajaran Nabi dan Rasul itu dicemari oleh budaya manusia, bahkan dicemari oleh ajaran setan. Kesyirikan mulai ada dalam agama para Nabi dan Rasul itu. Nah, Islam tujuannya seperti itu, ya, meluruskan kembali sama menyempurnakan yang ya, semakin kompleks kehidupan manusia.
Lalu kita di Jawa ini, Islam belum kembali kepada Islam yang sempurna, kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya yang kebenarannya mutlak, masih campur antara Hindu dan Islam. Datang peradaban lain yang lebih jauh lagi, yaitu peradaban Eropa. Peradaban Eropa itu penyebarannya mendunia. Ya, Asia dikuasai, Afrika dikuasai, Australia, Amerika. Jadi semuanya ini berubah mengikuti budaya Eropa. Budaya Eropa. Di budaya Eropa itu yang terkenal ya, memiliki budaya materialis, materi. Lalu Eropa ini dilanjutkan dengan budaya Amerika, peradaban Amerika. Jadi materialis itu dalam sisi satunya itu blok barat itu Amerika dan sekutu, blok timur itu Uni Soviet. Ini di dalam menyebarkan materialis ini benar-benar menghancurkan kehidupan beragama. Dengan blok timurnya yang ateis itu ya, tidak bertuhan, ya tidak beragama, budaya yang tidak berdasarkan ajaran-ajaran agama. Bahkan agama ini dianggap musuh, momok yang harus dibuang dalam kehidupan. Tapi kalau budaya barat, Amerika dan Eropa itu agama masih dipakai dalam kehidupan pribadi, keluarga, di masjid. Tapi di dalam masalah negara nggak boleh ikut campur nih agama. Yang kita kenal dengan sekulerisme. Nah, yang intinya bahwa peradaban ini menghancurkan seluruh agama. Seluruh agama yang datang dari Allah itu dihancurkan oleh peradaban Eropa modern, peradaban Amerika, Uni Soviet, dan lain sebagainya itu. Sehingga peradaban sekarang ini peradaban yang semakin menjauhkan manusia itu dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peradaban Amerika yang sekarang ke arah peradaban Zionis, peradaban Israel, ternyata Amerika itu dikendalikan Zionis, dikendalikan Israel. Itu menggambarkan Zionis itu ternyata musuh semua agama. Bahkan Zionis itu musuh manusia, karena seakan-akan sudah bukan manusia. Kalau kita mengetahui Cina kok membela Palestina, Rusia membela Palestina, Korea Utara membela Palestina, itu bukan karena agama, itu karena kemanusiaan. Kenapa? Zionis itu kayak bukan peradaban manusia. Jadi ini ditengarai Zionis itu peradaban setan. Di belakang Zionis itu ya, ada iblis dan keturunannya. Di belakang Zionis itu ada Dajjal. Di belakang Zionis itu ada Yakjud Makjud. Itu merupakan peradaban yang dinubuahkan akan menguasai dunia, mempengaruhi dunia. Jadi kita ini diarahkan ke sana. Nah, Allah berjanji ya, Islam yang Allah turunkan 14-15 abad yang lalu itu sebagai satu mukjizat mampu menghadapi peradaban akhir zaman. Allah nggak perlu menurunkan wahyu lagi. Allah nggak perlu menurunkan syariat lagi. Allah nggak perlu menurunkan Rasul lagi. Tapi cukup terakhir Rasulullah ini dengan ajarannya nanti akan mampu menghadapi peradaban akhir zaman ini. Nah, sehingga janji ini
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, akan dimenangkan atas seluruh din. Ini bisa kita maknai, Islam itu akan mengalahkan seluruh peradaban-peradaban yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari akhir zaman yang kembali kepada ajaran Allah, yaitu peradaban Islam, bukan peradaban-peradaban yang menjauhkan dari peradaban Allah, yang bersumber dari iblis dan keturunannya, dari Dajjal, dari Ya'juj Ma'juj, yang di belakangnya ada Yahudi, ada Nasrani. Ternyata hanya umat Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang akan terbebas, terselamatkan dari fitnah itu semua. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita. Assalamualaikum